Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya banggakan PJ Bupati Kabupaten Tegal, yang semoga selalu dalam lindungan Allah, amin, Allahumma amin. Seluruh staf dan juga pegawai yang ada di lingkungan Pemda Tegal, kepala dinas dan yang lain sebagainya, pendengar Slawi FM dimanapun berada, dan seluruh masyarakat Kabupaten Tegal yang semoga selalu dalam lindungan Allah. Pertama dan yang paling utama, monggo sareng-sareng kula lan panjenengan bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan kehidupan ini. Tentunya kita harus manfaatkan dengan maksimal untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah tidak lantas dimaknai dengan hanya di dalam masjid saja. Beribadah tidak berhenti pada hal yang sifatnya ritual saja, tetapi dimanapun kita berada, profesi apapun selagi itu tidak melanggar syariat, termasuk di pasar, di kantor, kalau kita diniatkan karena Allah Ta'ala, maka semua itu akan dinilai ibadah. Para bapak, para ibu, dan seluruh pendengar Slawi FM yang dirahmati Allah, kemarin kita sudah melewati bulan Rajab, dan sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Saat ini kita sedang berada dalam bulan Sya'ban dalam kalender Hijriyah. Nah, seringkali disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, disebutkan bulan Sya'ban seringkali dilupakan oleh umatku atas kemuliaannya karena diapit di bulan Rajab dan bulan Ramadan. Padahal di bulan Rajab ada beberapa amalan, ada beberapa keistimewaan yang ketika kita mengetahuinya, maka kita harus untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa keistimewaan bulan Rajab? Apa keistimewaan bulan Sya'ban? Keistimewaannya yaitu diangkatnya amal-amal kita ada di bulan Sya'ban. Hadirin wal hadirat, muslimin, muslimat, dan seluruh masyarakat Kabupaten Tegal dimanapun berada, kita tahu dalam penanggalan dan bulan-bulan Hijriyah mungkin kita lebih familiar dengan bulan-bulan nasional Januari, Februari, Maret, April sampai Desember.
Tetapi kadang kita susah untuk menyebutkan kalender Hijriyah, padahal setiap bulan ada keistimewaan tersendiri yang ketika kita tahu apa yang harus kita lakukan, maka kita akan menjadi hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu penanggalan kalender dalam Qamariyah yang mana kita kalau mengetahui beberapa fadilah di dalamnya, maka kita bisa melakukan hal-hal baik di dalamnya, termasuk bulan yang sedang kita lewati ini, yaitu bulan Sya'ban, di mana amal-amal diangkat dan Nabi menyampaikan, saya kepengin ketika amal-amalku disetorkan kepada Allah dalam keadaan berpuasa. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, disebutkan juga bahwa bulan Sya'ban itu bulan sholawat. Loh, apa alasannya kenapa disebut bulan sholawat? Para ulama menjelaskan karena bulan Sya'ban ini diturunkannya ayat di dalam surat Al-Ahzab ayat 56 yang menyampaikan terkait kita sebagai makhluk untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ayatnya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Bahwa kita sebagai orang beriman dianjurkan untuk bersolawat kepada Nabi, karena Allah dan malaikat saja bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu ya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Lantas apakah solawatnya Allah, solawatnya malaikat, solawatnya kita sebagai hamba dan umatnya Nabi sama? Pemaknaannya yang berbeda. Bahwa solawatnya Allah itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawatnya malaikat, para ulama menjelaskan dalam bentuk permohonan maghfirah kepada Allah untuk Nabi Muhammad. Dan salawatnya hamba, salawatnya umatnya Nabi adalah bentuk doa kepada Allah supaya mendapatkan keberkahan dan syafaatnya Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam bulan Sya'ban ini mari kita bersama-sama perbanyak untuk bersolawat. Selain tadi Nabi juga menyampaikan memperbanyak untuk berpuasa, untuk melatih diri kita di Ramadan nanti. Selain itu juga memperbanyak bersolawat, sehingga di ayat turunnya perintah solawat kita sedang melakukan dan melantunkan solawat yang ditujukan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat dan seluruh masyarakat Kabupaten Tegal yang dirahmati Allah. Di dalam bulan Sya'ban juga ada malam yang istimewa, sehingga dijelaskan dalam sebuah keterangan ada beberapa malam istimewa, dan malam istimewa setelah Lailatul Qadar, yang ketika kita mencari Lailatul Qadar itu susah, Pak.
karena harus pas di malam keberapanya di bulan Ramadan, dan ada ciri-ciri yang tidak disebutkan di malam ini atau malam itu karena Lailatul Qadar, tapi di bulan Sya'ban ada malam yang istimewa yang disebutkan, yaitu malam nisfu Sya'ban atau malam ke-15 dari bulan Sya'ban ini. Maka ketika kita nanti beberapa hari ini di malam ke-15 nisfu Sya'ban, dianjurkan oleh para ulama dalam sebuah keterangan setelah ba'da maghrib untuk apa? Untuk membaca Yasin 3 kali. Yasin 3 kali dengan apa? Dengan niat beribadah kepada Allah. Dan dari setiap Yasin itu juga kita niat untuk panjang umur supaya umurnya barokah. Niat untuk kemudahan rezeki sehingga rezeki kita melimpah halalan thayyibah. Karena ada halal tapi belum tentu thayyib. Maka halalan thayyibah sebuah dua instrumen yang ketika komplit itu bisa menjadi hal yang sangat luar biasa. Yang ketiga, meminta kepada Allah supaya kita diberi ketika wafat itu husnul khotimah. Maka kita harus selalu minta, berdoa kepada Allah supaya wafatnya kita dalam keadaan baik. Belum tentu saat ini kita baik, tetapi di akhir hayat kita itu menjadi tetap baik. Maka kita harus selalu meminta kepada Allah supaya kebaikan yang saat ini kita jaga terjaga sampai akhir hayat kita. Maka jangan bosan-bosan untuk selalu selalu meminta supaya wafatnya husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Itu juga menjadi sebuah perenungan dan refleksi. Kadang ada orang memandang jelek orang lain karena keburukannya, atau mungkin karena masih di jalan yang tidak tepat, tidak pas. Apa yang harus kita ingatkan? Kita ingatkan keburukannya saja, jangan membenci orangnya. Bisa jadi yang kita anggap jelek itu menjadi baik di kemudian hari, termasuk di akhir hayatnya. Dan bisa jadi mereka yang kadang-kadang kita lihat jelek menjadi waliullah atau kekasih-kekasih Allah di akhir hayatnya. Dan belum tentu juga orang yang merasa dirinya baik di akhir hayatnya akan terjaga baik. Maka adanya sholat sebagai komunikasi hamba kepada Allah merupakan bagian dari maintenance supaya kebaikan itu tetap terjaga dan kita selalu dalam rahmat lindungan Allah supaya husnul khotimah. Maka ketika kita punya kebaikan tidak perlu disombongkan, tidak perlu lantas merendahkan orang lain. Karena kebaikan itu yang harus diusahakan adalah supaya ke depan menjadi lebih baik. Nah, maka momentum ini bulan Sya'ban, mari kita perbaiki diri supaya menjadi hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang berkualitas dengan berbagai macam amalan-amalan yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW dan diterangkan oleh para ulama kita. Sehingga disebutkan bahwa Rajabun syahrullah, Rajab bulan sebelum Sya'ban itu bulannya Allah. Sabda Nabi menyampaikan seperti itu. Wa Sya'banu syahri, dan bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi. Karena di situ ada Ada ayat tentang anjuran bersolawat diturunkan. Kalau dalam kajian Al-Quran ada yang disebut sebagai asbabun nuzul. Wa Ramadhanu syahru ummati,
dan Ramadan adalah bulan umatku. Maka Rajab, Sya'ban dan Ramadan ada kesinambungan dan ada sambungan-sambungannya. Para ulama dahulu menyampaikan bahwa dalam bahasa Tegale niku Rajab niku wulan nanduri, supaya Ramadan bisa panen. Tetapi tanduran niku akan baik dipanen, akan berhasil, tidak akan rusak tanduran niku ketika disirami, dijaga. Sehingga Sya'ban itu wulan nyirami. Ini juga ada di dalam kitab Nasaikhul Ibad yang saya baca. Rajab wulan nanduri, Sya'ban wulan nyirami, dan nopo teng Ramadan syahru ummati, kata Nabi niku bisa panen. Bagaimana panennya akan bagus ketika benih yang ditanam di bulan Rajab itu baik atau tidak, berkualitas atau tidak. Bagaimana benih yang sudah ditanam itu akan benar-benar baik ketika dirawat atau tidak. Perawatannya inilah ada di bulan Sya'ban, sehingga Nabi ketika bulan Rajab dan bulan Sya'ban selalu meminta dan berdoa kepada Allah terkait tentang keberkahan supaya selalu melingkupinya. Sehingga Nabi ketika masuk bulan Rajab sampai bulan Sya'ban sebelum Ramadan selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Yang artinya, ya Allah berkahilah bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Rajab, Sya'ban, dan sampaikanlah sampai kepada bulan Ramadan. Maka kita mudah-mudahan disampaikan umur kita di bulan Ramadan. Monggo sareng-sareng kita berdoa meminta kepada Allah keberkahan bulan Rajab yang biasanya di desa-desa dilantunkan dengan syair. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana yasir lana umurana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana yasir lana umurana. Wulan Rajab, wulan nanduri, wulan Sya'ban, wulan nyirami, wulan Ramadan, wulan maneni, mugi Gusti ngijabahi. Allahumma barik lana bana wa ballighna dana yasir lana umurana. Berkahilah di bulan Rajab dan Sya'ban, mudah-mudahan disampaikan sampai bulan Ramadan, karena bulan Ramadan kata Nabi syahru ummati, kita ibadah niku luwih enak, luwih sekeco, luwih nopo, luwih bersemangat di bulan Ramadan. Biasanya tradisi di bulan Ramadan, ya Allah, biasanya kita habis sholat isya langsung pulang, mungkin langsung tidur atau langsung nonton TV. Di Ramadan nanti kita bisa menikmati ibadah lagi dengan sholat tarawih. Sholat tarawih dengan berbagai rokaatnya yang banyak, yang mungkin biasanya kita seumpama sholat sunnah dengan rokaat banyak malas, tapi di Ramadan tarawih nikmat, masih kurang lagi, sehingga ada tadarus Ramadan setelah tarawih. Habis subuhnya biasanya mungkin ada yang tidur lagi,
ada yang berkebun, ada yang hanya duduk-duduk santai di bulan Ramadan, nikmat untuk ngaji, sehingga ada kuliah subuh yang setiap masjid dan musola menyelenggarakannya. Siangnya ada yang berangkat ke kantor, yang berangkat ke pasar, bahkan sore harinya wong-wong sing badhe medal rumah mawon niku ditangledi, ditanyakan pan maring mendi, jawabane kalau Ramadan itu biasanya pan luruh sore, Pak. Maksudnya nopo? Pan luruh supaya sampai dibuka puasa itu terisi dengan hal-hal kebaikan. Maka nopo? Mari kita sambut Ramadan, karena orang-orang yang lantas menyambut Ramadan dengan bahagia, dengan bunga niku nopo? Ghufirallahu ma taqaddama min dzambih, kita akan diampuni dosa-dosanya, dosa-dosa yang sudah lewat, sehingga kita akan terlahir kembali. Maksudnya apa? Dosanya hilang seperti bayi yang baru lahir. Tapi catatannya ketika kita bahagia, ibadah dengan semangat menyambut bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan kita hadapi bersama. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat dan masyarakat Tegal dimanapun berada, termasuk pendengar Slawi FM yang dirahmati Allah. Maka saya review kembali apa yang tadi sudah disampaikan. Kata Nabi, Sya'ban bulan yang terlupakan karena diapit oleh 2 bulan yang mulia, yaitu Rajab dan juga Ramadan. Tapi Sya'ban tidak kalah mulia ketika kita mau untuk memaksimalkan amaliyah di dalamnya. Apa saja amaliyahnya? Nabi menyampaikan, karena di bulan Sya'ban amal-amalku disetorkan kepada Allah, amal-amal manusia disetorkan kepada Allah. Saya pingin, kata Nabi, ketika amal disetorkan saya dalam keadaan puasa, maka mari kita perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban juga dianjurkan untuk memperbanyak doa yang tadi disampaikan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Dan juga di dalam bulan Sya'ban ada malam mulia setelah malam Lailatul Qadar, yaitu malam nisfu Sya'ban. Barang siapa orang yang mau menghidupi dengan kebaikan, dengan zikir atau dengan kebaikan yang lain, minimal tidak maksiat, itu akan mendapatkan pahala dan fadilah yang luar biasa dari malam nisfu Sya'ban. Kapan malam nisfu Sya'ban? Yaitu malam ke-15 dari bulan Sya'ban. Dan ada amalan yang juga dianjurkan di dalam sebuah keterangan, kita dianjurkan untuk membaca Yasin 3 kali setelah maghrib dengan doa-doa yang tadi sudah disebutkan. Maka sebagai penutup, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang saleh dan salehah, berusaha untuk perubahan-perubahan yang lebih baik di bulan Sya'ban ini. Lantas kita bahagia dan bangga menyambut bulan Ramadan yang sebentar lagi kita akan hadapi, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang benar-benar dicintai oleh Allah dan hamba-hamba yang berkualitas. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa bersama supaya kita selamat dunia, selamat akhirat, dan selalu dalam lindungan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhihna maulana Muhammad. Salim radhiyallahu ta'ala ashabi rasulillahi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amakum zida. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, nawwir qulubana ya Allah, terangilah hati kami ya Allah, binuri syamsikan abadan abada, dengan nur
darimu supaya kami menjadi lebih baik lagi ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana ya Allah. Berkahilah bulan Rajab dan bulan Sya'ban yang sedang kami lewati ini, sehingga kami sampai di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang lebih berkualitas, yang lebih baik, sehingga kita mendapatkan ridhamu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka wa ilman nafi'a wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wal afwa indal hisab برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.